TNI masuk kampus bukan sekedar kuliah umum. Di balik layar, ada kerjasama, ada kritik, dan ada kekhawatiran. Bela negara, seminar kebangsaan, hingga kerjasama riset. Semua terdengar seperti sinergi biasa. Tapi apa benar dunia akademik sedang dimiliterisasi? Mari kita ungkap faktanya. Lalu, sebenarnya ada apa di balik kehadiran TNI di kampus? Chapter 1 latar belakang kenapa TNI masuk kampus jadi isu. Sejak awal 2025, wacana TNI masuk kampus kembali mencuat. Bukan hanya karena satu cara, tapi karena serangkaian kerjasama antara TNI dan beberapa perguruan tinggi besar seperti Universitas Udayana, Universitas Indonesia, dan UIN Wali Songo. Beberapa kegiatan meliputi pelatihan bela negara, seminar kebangsaan, bahkan kerjasama riset. Reaksi publik pun geram, sebagai melihat ini sebagai bentuk sinergi lintas sektor yang positif. Tapi tak sedikit yang bertanya, apakah ini bentuk kolaborasi positif? Atau apakah kampus sedang dimiliterisasi secara halus? Untuk menjawab itu, kita perlu mundur sejenak, melihat kembali bagaimana sebenarnya sejarah hubungan antara militer dan dunia akademik. Sebab, untuk memahami apa yang terjadi hari ini, kita harus memahami apa yang pernah terjadi di masa lalu. Chapter 2 Sejarah Singkat TNI dan Dunia Kampus. Keterlibatan militer dalam dunia akademik bukanlah fenomena baru. Di era Orde Lama dan Orde Baru, ABRI sebelum menjadi TNI memiliki posisi strategis dalam politik dan pendidikan nasional. Tokoh seperti Jenderal Ahmad Yani sendiri pernah aktif mengisi ruang-ruang diskusi kampus. Bahkan banyak perwira militer saat itu yang menjadi dosen tamu atau pembicara dalam forum ilmiah. Kegiatan seperti seminar kebangsaan, pelatihan bela negara, dan kuliah umum dengan topik geopolitik adalah hal yang rutin dilakukan sejak awal kemerdekaan. Namun, tentu konteksnya berbeda. Jika dulu dominasi militer sangat terasa dalam politik dan pendidikan, kini pendekatannya jauh lebih dialogis dan kolaboratif. Dan di era sekarang, kerjasama ini bukan sekedar nostalgia sejarah. Ada program baru yang muncul dengan wajah modern. Lalu seperti apa bentuk kolaborasi TNI dan kampus di 2025 ini? Chapter 3, bentuk kolaborasi TNI dan kampus di tahun 2025. Di Universitas Udayana misalnya, TNI menjalin kerjasama dalam pengembangan SDM, pelatihan bela negara, hingga pertukaran data strategis. Di Universitas Indonesia, ada program pertukaran narasumber dan dosen tamu dari kalangan militer. Sedangkan di UIN Wali Songo, seminar-seminar kebangsaan menghadirkan pembicara dari unsur TNI. Menariknya, tidak sedikit prajurit aktif kini menempuh pendidikan di kampus sipil. Pihak kampus dan TNI sama-sama menegaskan, ini bukan bentuk militerisasi, melainkan kerjasama edukatif yang tetap menjunjung tinggi prinsip Tridharma perguruan tinggi. Lalu, sebenarnya, apa saja manfaat yang diharapkan dari kerjasama ini? Apakah hanya sebatas simbolik, atau ada nilai jangka panjang untuk mahasiswa dan dunia akademik? Chapter 4, Tujuan dan Manfaat Kolaborasi. Tujuan utama kolaborasi ini adalah memperkuat karakter kebangsaan mahasiswa. Di tengah arus globalisasi dan ancaman disinformasi, pemahaman tentang pertahanan, geopolitik, dan nasionalisme menjadi semakin penting. Melalui kerjasama ini, kampus bisa membuka ruang diskusi yang lebih luas, menggali topik-topik yang selama ini hanya dimonopoli oleh institusi militer. Selain itu, ada potensi riset kolaboratif di bidang pertahanan, teknologi, hingga pengembangan karakter berbasis kebangsaan. Namun di balik manfaat tersebut, suara kritis juga muncul. Banyak yang khawatir apakah keterlibatan TNI ini bisa membungkam nalar kritis di kampus. Mari kita dengarkan pandangan dari berbagai pihak. Chapter 5 menjawab kekhawatiran soal isu ini. Kritik terhadap kerjasama ini bukan tanpa alasan. Sejarah mencatat bahwa militer pernah punya pengaruh besar di kampus, bahkan hingga membatasi kebebasan berpikir di masa lalu. Tapi saat ini pihak kampus dan TNI menjelaskan bahwa semua kegiatan dilakukan atas dasar kesepakatan resmi. Tidak ada intervensi sepihak. Akademisi pun mengingatkan bahwa sinergi ini harus dikawal. Kolaborasi boleh terjadi, tapi independensi akademik harus tetap dijaga dan dijunjung. Kampus adalah ruang kebebasan dan siapapun yang hadir di dalamnya harus tunduk pada nilai-nilai akademik, bukan sebaliknya. Jadi apakah kehadiran TNI di kampus adalah bentuk kemunduran atau justru kemajuan dalam membangun bangsa dari berbagai sektor? Chapter 6, kesimpulan TNI masuk kampus, biasa atau luar biasa? TNI masuk kampus bukanlah hal yang baru, tapi dalam konteks hari ini, ia menjadi cermin. Apakah kita siap membangun sinergi tanpa saling mencurigai? Kolaborasi ini bisa luar biasa jika dikawal dengan transparansi dan nilai akademik yang kokoh. Kita butuh jejaring nasional, dari militer, akademisi, industri, hingga masyarakat sipil sendiri. Semuanya punya peran dalam menghadapi tantangan global. Tapi ingat, kampus bukan panggung doktrin. Kampus adalah ruang dialog, tempat nalar tetap bebas, kritis, dan merdeka. Bagaimana pendapat Anda soal TNI masuk kampus ini? Apakah kerjasama TNI dan kampus adalah bentuk sinergi yang sehat? Atau justru membuat ruang akademik kehilangan independensinya? Atau ada hal lain yang lebih mendesak? Bagikan opini Anda di kolom komentar di bawah ini. Share apabila konten ini bermanfaat untuk Anda. Ikuti terus penerusan depth investigasi lainnya.